Pemirsa Sindo, siang kita awali dengan informasi pembangunan proyek Sutet milik salah satu perusahaan BUMN diwarnai penolakan warga. Kericuhan pun terjadi saat warga mencoba menerobos menghentikan pekerjaan proyek. Kericuhan antara warga dan petugas terjadi saat warga mencoba menerobos untuk menghentikan pekerjaan proyek. Beruntung kericuhan tidak berlangsung lama karena polisi berhasil meredam emosi warga untuk melakukan mediasi dengan perusahaan terkait. Untuk sementara, pengerjaan proyek dihentikan. Warga pun terus berupaya untuk melaporkan kasus ini ke Gubernur Jawa Barat, namun hingga kini belum ada tanggapan. Gali tapak pondasi tower di wilayah sini. Sebelumnya tanpa ada sosialisasi. Karena banyak masyarakat mengetahui bahwa sebenarnya jalurnya itu tidak melintas di pemukiman masyarakat, melainkan adanya di tengah persawahan. Jumlahnya sekitar... Pemirsa, Polda Banten kepung rumah Charlie Chandra tersangka dugaan pemalsuan surat atau dokumen pertanahan yang berkaitan dengan lahan yang menjadi bagian kawasan Pantai Indah Kapuk 2. Pengepungan pun berlangsung hingga malam hari, namun Charlie Chandra menolak keluar rumah lantaran menganggap perlengkapan terhadap dirinya tidak berdasar. Pak Safir, iya. Mau sampai jam berapa, Pak? Sebentar. Tugas dari Polda Banten mendatangi rumah Charlie Chandra yang terlibat kasus sengketa tanah di proyek pembangunan Pantai Indah Kapuk atau PIK 2. Namun Charlie menolak keluar rumah karena merasa tidak berstatus sebagai tersangka. Charlie sempat ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemalsuan surat tanah seluas 8,7 hektar yang kini telah dibangun kawasan permukiman PIK 2. Polda Banten kemudian menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Namun kemudian penerbitan SP3 dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Serang. Hal ini menjadikan kasus yang menjeratnya kembali untuk dilanjutkan. Tidak pernah dipanggil sebagai tersangka untuk diperiksa sebagai tersangka. Ya, makanya sangat aneh polisi datang ke sini hari ini mau menangkap. Kan lucu. Silakan kirim surat panggilan dan saya akan hadiri. Gitu. Bukan begini caranya. Saya juga polisi polisi militer saya. Bisa tahu. Saya ini adalah ahli waris. Setelah 12 jam polisi menunggu di lokasi, akhirnya kuasa hukum Charlie Chandra keluar menemui petugas. Kuasa hukum Charlie Chandra berpendapat bahwa penangkapan kliennya ini oleh penyidik Polda Banten tidak berdasar lantaran pihak Charlie Chandra telah mengirimkan surat permohonan penundaan perkara kepada Polda Banten dan mengajukan gugatan perdata ke PN Jakarta Utara. Sementara itu, menurut Polda Banten, kasus ini sudah masuk ke tahap P21, yang artinya perkara ini telah dinyatakan lengkap atau dianggap memenuhi syarat formil dan material. Ya, selamat malam. Muncul surat perintah penyidikan tambahan, sprindik baru, yang dikeluarkan oleh Diskrimum tanggal 21 Maret 2025. Kami di sini, penasihat hukum, sudah sangat kooperatif datang ke Polda Banten dengan saudara Charlie Chandra juga untuk diperiksa. Tapi sebelum itu ya kami sudah menyampaikan juga kalau kami sudah mengirimkan surat kepada Kapolda. Karena memang biar gimana pun kita menghadapi proses hukum ini kan kita harus patuh juga pada aturan yang ada ya. Jadi memang di dalam proses pidana saudara Charlie Chandra ini sudah ada gugatan perdata ya yang kami sudah diskusi Jakarta Utara terkait tadi dengan tim lawyernya dan sudah sesuai SOP minta waktu 1,5 jam sudah kami laksanakan. Setelah 1,5 jam kita laksanakan ke sini kok masih lama, ada perdebatan dan segala macam. Tapi kan kami kan sudah saya sampaikan SOP-nya, kami sudah hampir 12 jam di sini. Nah, ini minta waktu 10 menit lagi. Ya, teman-teman ya. Dan ini langkah selanjutnya masih menunggu lagi atau 10 menit. Informasi dari tim lawyer. Ya, ini gimana apa? Ya, nanti kami sampaikan lagi kita. Pemirsa, untuk Anda yang masih bingung untuk menghabiskan waktu di akhir pekan, Festival Seni Budaya Banten Betawi yang digelar di lapangan Banteng, Jakarta Pusat hari ini bisa menjadi pilihan. Festival Seni Budaya Banten Betawi menampilkan kekayaan seni budaya Banten dan Betawi.
Pegiat seni dan budaya turut memeriahkan acara, menjadikan festival ini sebagai sarana pelestarian kearifan lokal sekaligus penguatan silaturahmi antar komunitas di ibu kota. Di festival ini bukan cuma nonton budaya Betawi Banten, tapi juga ada makanan khas yang bisa Anda beli di sini seperti dodol dan juga kerak telur. Nah, bagi Anda yang belum pernah mencoba, bisa menghabiskan akhir pekan ini di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pemirsa, Banten dan Betawi memang cukup kaya budayanya, apalagi dengan makanannya. Mungkin yang lagi ingin menonton silat Betawi atau lenong sambil makan dodol dan juga kerak telur, bisa segera merapat ke Lapangan Banteng, Jakarta. Dan sudah ada rekan kami, Camar Haenda, yang tadi sudah melihat pertunjukan silat dan juga menyicipi kuliner. Baik, Camar, mungkin apa saja yang bisa Anda sampaikan di sana? Baik, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Kalau kita berbicara budaya Betawi tentunya identik dengan pantun ya. Saya mau buka live report saya dengan pantun ya. Jalan-jalan ke Lapangan Banteng, jalan kaki ya. Makan buah serikaya bareng-bareng sama si Ayah. Budaya Banten dan juga Betawi ada di sini untuk lestarikan budaya kita. Nah, saya sudah ada di Lapangan Banteng, Nata dan juga pemirsa, dan tepat di belakang saya adalah salah satu kuliner yang pengen banget saya cicipi. Tapi sebelum kita lihat kulinernya ya Nata, saya tadi mau cerita dulu bahwa tadi sudah diselenggarakan tradisi palang pintu untuk menyambut para jajaran pimpinan dari Ketua Labas Indonesia, atau bisa disebut ini Laskar Pendekar Banten Sejati yang memang sudah berusia 13 tahun hari ini. Nah, ini merupakan kolaborasi antara budaya Betawi dan juga budaya Banten. Dan kalau kita lihat tadi di paket pengantar yang Anda sampaikan, tadi sudah ada penampilan dari tradisi palang pintu, berbalas pantun dan juga ondel-ondel yang identik dengan budaya Betawi serta silat khas Banten dan juga Betawi. Nah, salah satunya yang paling ramai selain dari pertunjukan tradisi yang tadi sudah diselenggarakan, ada juga pameran ataupun juga stand-stand makanan. Nah, sekarang Nata dan juga pemirsa, saya pengen banget mencicipi salah satu olahan kuliner khas Betawi. Ini dodolnya pasti berbeda dengan dodol biasanya. Saya mau tanya nih, dodolnya ada apa aja ya? Halo Mas, selamat siang. Dengan Mas siapa Mas? Udahan Bang. Oke. Mas, ini jualan dodol apa aja Mas? Dodol Betawi betul ya? Dodol Betawi ya. Dodol Betawi. Apa sih Mas perbedaannya ya dodol Betawi dengan dodol-dodol lainnya biasanya yang paling mencolok? Ya enak lah dodol Betawi mah. Pengolahannya atau seperti apa Mas? Ya saya jualan doang Bang gitu. Belum ngolah gitu. Oke, ini tapi kalau kita lihat ya Mas ya, dodolnya luar biasa loh. Ada yang kecil, ada yang besar gitu. Ini berapa harga satuannya Mas? Satunya itu 15. Satuannya 15 ya. Oke, dan rada rasa durian nih Nata, kayaknya enak banget ya. Saya pengen coba dodol yang rasa durian ini. Terus juga ada geplak asli Betawi. Geplak ini apa Mas? Terbuat dari apa Mas? Tepung beras sama kelapa parut. Oke, tepung beras sama kelapa parut ya Mas ya. Oke, rasanya manis seperti apa Mas? Manis ya. Oke, saya mau beli geplaknya satu sama dodolnya satu ya. Jadi berapa Mas? 30. Dari 30 ya. Oke, nanti saya balik lagi ya, saya bayar ya Mas ya. Oke, terima kasih ya Mas ya. Ya, Nata dan juga pemirsa, selain dari dodol Betawi dan juga geplak Betawi yang tadi ada di samping kanan saya, masih ada stand-stand lain seperti kerak telur, kemudian juga makanan soto Betawi yang mungkin bagi Anda yang belum makan siang, Anda bisa langsung datang ke Lapangan Banteng yang ada di Jakarta Pusat, karena event ini merupakan hari terakhir, diselenggarakan dari tanggal 16, 17 dan juga 18, dan nanti Anda juga bisa mencicipi sejumlah stand kuliner yang ada di sini. Dan jangan lupa, salah satu tujuan diselenggarakannya acara ini adalah untuk bisa melestarikan budaya Indonesia, di mana saat ini sangat sudah jarang masyarakat ataupun juga terutama generasi muda yang melestarikan budaya, dan tentunya budaya merupakan identitas dan juga akar bangsa yang perlu dipertahankan. Nata, saya tunggu setelah siaran ya, nanti saya traktir langsung untuk makan soto Betawi bersama saya. Nata. Baik, terima kasih Camar Haenda melaporkan langsung dari Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Nanti setelah siaran saya mau ke sana, saya mau beli kerak telur 2 porsi. Terima kasih Camar. Pemirsa, PD Perjuangan mempersilahkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masuk Partai Solidaritas Indonesia. Sebab Jokowi sudah dipecat dan bukan lagi kader PDIP.
Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mempersilahkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menentukan pilihannya termasuk menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Jarod menegaskan Jokowi sudah dipecat dan bukan lagi kader, sehingga PDI Perjuangan tidak akan ikut campur terhadap keputusan politik Jokowi. Kita nggak ngurus. Tapi PSI bilang Pak Jokowi berkemungkinan untuk menjadi ketum, tapi harus masuk kader PSI dulu. Oh, itu urusannya Pak Jokowi ya, kan dia juga bukan kader PDI Perjuangan, kan sudah dipecat dari PDI Perjuangan ya, jadi silakan gitu ya. Sebelumnya, nama Jokowi dan putranya, Kaisang Pangarep Santer, dikabarkan masuk bursa calon Ketua Umum PSI. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.